Berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, A. Infrasonik, nilainya lebih kecil atau di bawah 20 Hz. Yang B. Audiosonik, yaitu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga adalah ultrasonik, yaitu di atas 20.000 Hz. Nah, manusia hanya bisa mendengar audiosonik. Jadi manusia tidak bisa mendengar infrasonik dan juga tidak bisa mendengar ultrasonik. Mengapa? Jadi kalau kita bisa bayangkan, manusia bisa mendengarkan infrasonik atau di bawah 20 Hz. Maka selama 24 jam manusia tidak bisa tidur. Karena ketika ada benang yang jatuh atau jarum yang jatuh, rambut yang rontok, maka manusia bisa mendengar bunyi dari benda-benda tersebut. Jadi selama 24 jam yang didengarkan manusia hanya kebisingan, maka manusia tidak akan pernah bisa istirahat. Nah, begitu juga ultrasonik. Jadi gendang telinga kita ini diciptakan oleh Tuhan, itu batas kemampuannya hanya sampai 20.000 Hz. Tetapi kalau dia di atas 20.000 Hz, maka kemungkinan gendang telinga kita akan koyak sendiri. Nah, ini contoh makhluk hidup yang bisa mendengarkan gelombang infrasonik, yaitu jangkrik, angsa, dan juga kuda. Nah, audiosonik itu bisa didengarkan hanya manusia dan binatang pada umumnya. Sedangkan untuk gelombang ultrasonik itu bisa didengarkan oleh makhluk hidup yaitu kelelawar dan juga lumba-lumba. Nah, selebihnya itu kategori binatang masuk ke dalam gelombang audiosonik. Jadi yang lainnya itu bisa mendengarkan pada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Frekuensi dan tinggi nada. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 2, yaitu satu, nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Jadi kalau kita mendengarkan musik itu kan berupa nada-nada, karena dia di situ frekuensinya teratur. Tetapi kalau yang tidak teratur itu disebut dengan desah atau noise. Jadi noise adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Walaupun gelombang ultrasonik memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz, tetapi gelombang ultrasonik itu memiliki banyak kegunaan. Yang pertama, A. Oleh kelelawar. Jadi kalau ada orang mengatakan apakah mata kelelawar bisa melihat dengan teliti di malam hari, karena kelelawar biasanya hidup di malam hari. Jadi pertanyaannya, pada saat kelelawar bergerak, maka yang berfungsi di situ adalah bagian telinganya. Dia menggunakan sistem pemantulan. Jadi secara tidak langsung kelelawar mengeluarkan bunyi dan dia bisa mendengarkan. Jika bunyi itu mengalami pemantulan, maka dia bisa memprediksi apakah di depannya ada tembok atau pohon atau juga dinding-dinding. Maka sekalipun gelap gulita, kelelawar itu tidak pernah menabrak benda-benda pada malam hari. Nah, yang kedua, kacamata tunanetra untuk menentukan jarak benda. Yang ketiga, kegunaannya teknik pantulan pulsa ultrasonik untuk menentukan kedalaman air di bawah kapal, dan alatnya disebut dengan vatometer. Jadi untuk mengukur kedalaman laut, orang-orang pintar tuh nggak langsung menyelam ke bawah menggunakan bawa meteran tuh mengukur kedalaman laut, tetapi mereka menggunakan pulsa ultrasonik atau gelombang ultrasonik. Jadi mereka bisa mengukur kedalaman laut. Nah, alatnya itu tadi disebut dengan vatometer. Yang ke yang berikutnya nanti kegunaan dari gelombang ultrasonik kita lihat di video selanjutnya.
Kegunaan berikutnya yang keempat, untuk mengetahui keretakan pada titik-titik sambungan las. Jadi dia bisa digunakan pada bidang industri ya. Jadi kita bisa tahu keretakan pada titik-titik sambungan las. Yang kelima, di bidang industri untuk membuat bentuk atau ukuran lubang pada gelas dan baja. Jadi untuk membentuk gelas dan baja itu menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi kita kan bisa lihat gelas itu kan berbentuk-bentuk sama baja. Nah, apalagi baja. Baja itu salah satu benda yang sangat susah untuk dibentuk. Jadi untuk membentuknya dia menggunakan gelombang ultrasonik. Dan yang terakhir, ultrasonik digunakan di bidang kedokteran, yaitu untuk USG. Jadi kalau kalian tahu USG tapi nggak tahu kepanjangannya, nah disinilah baru nampak ya, USG itu kepanjangan dari ultrasonografi. Resonansi. Resonansi ialah peristiwa ikutnya bergetar suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Syarat terjadi resonansi, kedua frekuensi sama atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan frekuensi yang lain. Contoh peristiwa resonansi, dua garpu tala yang kotak bunyinya dipasang berhadapan akan menyebabkan garpu lain bergetar ketika salah satu garpu digetarkan. Yang kedua, senar gitar yang digetarkan akan menggetarkan udara yang ada di dalam kotak. Yang ketiga, udara yang ada di dalam kolom udara akan bergetar jika garpu tala di atasnya digetarkan. Resonansi memiliki beberapa akibat buruk. Yang pertama, bunyi kendaraan yang lewat depan rumah dapat menggetarkan kaca jendela rumah karena frekuensi alamiah bunyi kendaraan sama dengan frekuensi kaca jendela rumah. Jadi karena secara alamiah frekuensi mereka sama, maka ketika bunyi kendaraan melintasi rumah kita, maka secara tidak langsung itu menggetarkan kaca jendela rumah kita. Pasti kalau misalnya itu di malam hari akan mengganggu tidur kita. Lalu yang kedua, bunyi guruh yang dihasilkan oleh guntur beresonansi dengan kaca jendela rumah sehingga bergetar. Jadi kalau ada dia guntur yang cukup besar, itu biasanya menggetarkan rumah kalau kalian perhatikan atau kalian secara tidak sengaja menyadari hal itu. Yang ketiga, ketika terjadi gempa bumi, bumi bergetar dan getaran ini diteruskan ke segala arah. Nah, jadi getaran dari gempa bumi itu merupakan akibat buruk dari yang namanya resonansi. Seandainya pada saat terjadi resonansi, panjang kolom udara L, maka panjang gelombang bunyi saat itu ditentukan dengan rumus L sama dengan 1/4 lambda dikali 2N dikurang 1, di mana L panjang kolom udara dalam satuan meter, lambda panjang gelombang bunyi, N bilangan bulat yang menunjukkan terjadinya resonansi yang keberapa. Jadi untuk mencari panjang kolom udara, dia menggunakan L sama dengan 1/4 lambda dikali 2N kurang 1. Nah, berikutnya nanti ada contoh soal, bisa kalian simak dengan baik-baik. Contoh soal, sebuah garpu tala berfrekuensi 440 Hz digetarkan di permukaan tabung resonansi pada saat kolom udara mencapai ketinggian 18,75 cm. Terjadi resonansi yang pertama kali. Berapakah cepat rambat bunyi saat itu? Nah, di sini resonansi yang pertama kali berarti menunjukkan nilai N-nya sama dengan 1. Penyelesaian, diketahui frekuensi nilainya tadi 440 Hz. Lalu L, panjang kolom udaranya katanya 18,75 cm, atau kalau kita ubah ke meter,
0,1875. Dan katanya resonansi yang pertama kali, berarti nilai N sama dengan 1. Dan di soal, kalau kalian masih ingat, yang ditanya adalah cepat lambat gelombang bunyi. Berarti yang ditanya adalah V. Jawab, karena nilai V sama dengan lambda dikali frekuensi, maka dek kita mencari dulu nilai lambda. Kita mencari nilai lambda dari rumus frekuensi. L sama dengan 1/4 lambda dikali 2N dikurang 1. Dan nilai N sama dengan 1, berarti lambda sama dengan 4L. Maka kita masukkan deh, lambda nilainya tadi 4L, maka V sama dengan 4L dikali F, maka 4 dikali 0,1875 dikali dengan 440. Maka cepat lambat gelombang bunyi yaitu 330 meter per sekon. Nah, kalau kalian belum paham, coba perhatikan baik-baik dan sambil disalin di buku catatannya.